Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Cermin Kehidupan. Seringkali kita terlibat dengan berbagai macam urusan dunia dan melupakan kehidupan di akhirat. Padahal kehidupan di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan di akhirat selama-lamanya. Atas dasar inilah channel ini dibuat dapat menjadi kehidupan agar kita senantiasa introspeksi diri untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di hari esok. Sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah mudahnya jika Sobat Muslim sekalian bersedia menekankan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Hari ini kami akan membahas tentang amalan agar cepat mendapatkan pekerjaan yang akan dibahas oleh Ustadz Abdul Somad. Amalan doa apa yang membuat saya cepat mendapatkan pekerjaan? Salat hajat, usolli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Hajat mau cepat kerja. Perlu disebutkan? Gak usah, nanti orang tahu. Usolli sunnatal hajat supaya cepat kerja lillahi ta'ala, gak usah, dalam hati. Allahu Akbar, iftitah, fatihah, ayatnya terserah. Maksud ayat terserah Pak Ustaz, apa yang kau hafal itu kau baca. Habis itu waktu sujud kau minta kepada Allah, minta sepanjang-panjang. Berapa lama Pak Ustaz? Terserah berapa lama. Karena Nabi ketika sholat malam sampai Sayyidatuna Aisyah mencubit tangan Nabi. Lalu Nabi bertanya selesai sholat, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, sangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Lamanya berdoa, minta. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan melihat tangan hambanya naik, ayyaruddahu sufran, lalu balik tangan itu dalam keadaan hampa kosong. Tetap berdoa. Sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim alaihissalam? Tidak. Istrinya sudah diponis mandul, semua berkata bahwa Sarah tidak akan punya anak. Apa terjadi? 99 tahun umur Ibrahim, tetap Allah berikan. Allah hanya ingin melihat munajat Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Dan doa, jangan pernah berhenti berdoa. Ini sekarang banyak orang habis sholat tak boleh berdoa. Ente kenapa enggak berdoa? Alah, yang lamanya belum dikabulkan, ngapain tanya? Jangan pernah, terus berdoa. Putus amal seseorang kecuali 3: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, bukan idza mata ibnu Adam. Yang bunyi nas teksnya idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a, putus amalnya kecuali 3: shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Pertanyaannya, status hadis tersebut karena item 3, item diskon all item, dibelinya semua kain baju hitam. Status hadis tersebut karena item 3 seolah hanya doa anak biologis saja yang diterima, sedangkan di luar itu tidak diterima. Padahal banyak di antara kita menganjurkan doa untuk meninggal walaupun bukan orang tua. Saya tidak ada hubungan dengan orang yang meninggal di Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau saya berdoa di Baqi, doa saya sampai apa enggak? Sampai. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqimin wal mustaqim nasallallahu wa lanakumul afiyah. Bagi yang hafal baca itu, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sampai. Tapi katanya di sini yang sampai cuma 3. Hadis ini bukan batasan. Ini hadis bukan batasan. Hadis ini mau menceritakan amalmu yang dulu putus, engkau rajin baca Yasin, setelah mati putus. Ada orang mati baca Yasin? Enggak ada. Engkau rajin kulhu, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada amalmu yang enggak putus. Mana dia? Ilmu yang kau ajarkan ini Abdul Somad, amalmu. Kalau kau mati meninggal dunia, murid-murid jamaah mengamalkan, maka enggak putus. Apalagi sedekahmu, kau bangun masjid, setelah kau mati meninggal dunia, orang tetap sholat di dalam, berzikir, baca Quran, maka tetap mengalir. Amalmu yang ketiga apa? Anakmu. Anak itu amal kita. Iya. Saya nggak paham Pak Ustaz, masa anak itu amal kita? Istrimu hamil kan karena kau beramal. Memangnya kalau kau lihat aja hamil dia kan? Tidak. Itu maknanya. Hadis ini bukan batasan bahwa hanya 3 yang sampai, tapi mau menceritakan bahwa ada 3 amalmu. Amalmu dulu sampai, anakmu itu adalah amalmu. Maka beramallah yang baik supaya anakmu baik. Syukron Pak Ustadz.
afwan. Kalau dikatakan syukran, afwan. Jazakumullah khairan katsiran wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kamu balasan yang banyak Pak Ustadz. Wa iyyakum, kamu juga. Ini disebut orang syukran, senyum. Enggak apa-apa juga senyum. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada pahala besar, ada pahala kecil. Di akhirat kelak kita akan ditimbang berat mana antara amal baik, amal buruk. Pertanyaan, adakah dalam Quran hadis menjelaskan mengenai satuan dosa dan pahala sehingga bisa ditimbang untuk menentukan berat yang mana antara dosa dan amal baik? Ulama mengambil ijtihad dari Quran dan hadis serta pemahaman salafus saleh bahwa kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Itu kode etiknya salah satu. Kalau disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Disebutkan hukumannya maka itu dosa besar. Man yaqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing untuk berburu atau menjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Maka itu dosa besar. Tapi kalau tidak ada disebutkan, itu dosa kecil menurut satu pemahaman. Tapi kalau ada satu ulama mengatakan tidak begitu. Yang dilihat bukan dosa besar kecilnya, tapi dilihat di mana dilakukan. Kesalahannya mungkin kecil kesalahannya, dan memang mungkin orang menganggap itu tidak salah, tapi karena disaksikan oleh alam semesta menjadi besar. Contoh, ada orang ngupil, kira-kira ngupil itu dosa enggak? Enggak, ngupil enggak dosa. Orang hidung-hidung dia sendiri, tangan ngupil enggak dosa, tapi diliput oleh 7 TV stasiun swasta, bisa menjadi besar. Begitu juga orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau mau buat dosa, carilah tempat kira-kira Allah tidak melihatnya. Apakah kita berkewajiban mensolati orang yang menganut aliran kepercayaan? Mereka yang menganut aliran kepercayaan bukan muslim, maka orang non-muslim tidak dilaksanakan fardu kifayah. Kalau dia bersyahadat, ada saksinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia muslim sepenuh hati, tidak pernah ingkar, tidak kufur, tidak kafir, tidak murtad. Maka kita laksanakan 4: dimandikan, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau tidak, maka kita tidak punya kewajiban. Lalu kita hantar kemana? Serahkan ke keluarganya. Tak ada keluarganya Pak Ustaz, campakkan ke sungai. Apa hukumnya orang Islam yang tidak mau menyelesaikan waris secara hukum Islam? Karena orang tua almarhum berwasiat untuk membagi waris secara sama rata. Wa man lam yakum bima anzalallah, siapa yang tidak pakai hukum waris yang sudah ditetapkan Allah, faulaika humul kafirun, kafir, faulaika humuz zalimun, zalim, faulaika humul fasiqun, fasik. Tapi ini kan wasiat Pak Ustaz. Wasiat hanya berlaku pada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Adapun wasiat yang tidak sesuai, maka wasiatnya batal. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu yang angin bertiup, angin sepoi-sepoi. Ini mau mati apa piknik? Oleh sebab itu, maka kalau dia bertentangan dengan hukum Allah, maka wasiat itu batal. Nanti kalau aku mati, bagi rata harta ini, maka batal wasiat itu. Tetap dibagi menurut hukum faraid, hukum Islam. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Tapi boleh dibagi rata, anak perempuan 1 orang, anak laki-laki 2 orang. Peninggalan bapaknya 1 M, 1 miliar. Mau mereka bagi rata 333 juta, 333 juta, 333 juta. Apakah boleh mereka bagi rata? Menurut fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih, boleh kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ketiga adik kakak ini akil baligh. Kalau ada salah satu yang belum akil baligh, tidak bisa. Yang kedua, bahwa kelebihan harta itu dia ikhlaskan sebagai tabarruk, sumbangan sosial, jangan dia ungkit-ungkit. Yang ketiga, mereka tahu jatah bagiannya masing-masing. Kalau tahu jatah bagiannya masing-masing, maka boleh dibagi rata. Tapi kalau tidak, nanti dia akan kecewa setelah tahu bagiannya. Kemarin kamu bagi berapa? Saya cuma dapat 300 juta.
Siapa di sini yang ingin punya keluarga penghafal Quran? Atau siapa di sini yang ingin dirinya, keluarganya menjadi sebuah keluarga? Oh, coba kemarin pakai hukum faraid, kamu bisa dapat 600. Masa? Mungkin dia nggak terlalu kecewa, istrinya kecewa. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah Nabi SAW? Jongkok. Adakah pernah Nabi kencing berdiri? Pernah, sekali. Hadisnya mana? Ketik subatah, sin, ba, alif, po, ta marbutah. Subatah, subatah tempat sampah. Pernah suatu kali Nabi musafir, tak ada tempat, Nabi kencing di subatah. Itulah seumur hidup sekali. Adapun yang biasa jongkok. Kalau kita jongkok maka airnya tumpah habis. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, menggumpal jadi batu. Batu itu kalau nanti dilaser pecah atau dibelah diambil, tidak bisa digosok jadi batu cincin. Karena dia najis. Jangan bangga, mantap cincinnya apa nih? Ini batu kencing nih. Bagaimana hukum orang yang terkena najis lalu menjadi imam sholat? Maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sholat pakai kain bernajis. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Yang zahir, yang batin, suci hati. Jagalah hati, jangan kau nodai, kata Agim. Bagaimana hukum jadi PNS, TNI, Polri tapi masuknya lewat jalur salah? Misalnya antara lain nyogok. Ini panjang ceritanya. Nyogok terbagi dua. Ada nyogok haram, ada nyogok halal. Tapi ini mesti dengar baik-baik. Jangan sampai nanti muncul di internet Somad menghalalkan nyogok. Ini saya nggak mau. Tolong jangan potong-potong. Ini suka main potong-potong. Kalau memang nggak punya modal jangan tonton. Yakinkan Anda punya paket 2 giga. Penerimaan guru syarat menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba datanglah seorang pelamar. Kamu ijazahnya apa? FKIP. Nilainya berapa? 3,7. Sudah menghonor berapa lama? 5 tahun. Lengkap 3-3-nya? Iya. Saya mau daftar ya. Wanipir. Kalau kamu bayar 50 juta, kamu lulus. Maka saat itu boleh dia bayar karena dia sedang mengambil haknya. Karena kalau tidak dia ambil hak itu akan diambil oleh orang lain yang lebih fatal akibatnya. Ambillah itu. Kenapa? Karena kalau kau tidak ambil, terserah engkau. Mau kau ambil, ambil. Mau tidak, tidak. Silakan. Adapun bagi yang menerima, maka dia makan haram. Kalau 50 juta Pak Ustaz, haram. Kalau 500, istighfar. Tetap haram. Tak ada. Dah, ini bagi yang membayar. Yang haram mutlak sama sekali, dia bawa ijazah. IP-mu berapa? 2,0. Sudah berapa lama menghonor? Baru 1 bulan. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Maka 3-3-nya tidak memenuhi syarat. Dibawanya duit setengah koper. Bisa Pak? Enggak bisa. Ini Pak? Bisa. Maka saat itu kau berdua sama-sama haram. Gajimu haram, SPPD-mu haram, uang tunjanganmu haram, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semua. Kau bawa duit itu ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, haram semua. Kalau keras haram, zaduka haram, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat panggilan Allah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jika sobat ingin memberikan kritik dan saran, sobat muslim bisa komen di kolom komentar ya. Kami akan segera memperbaiki kualitas video kami agar sobat muslim nyaman saat menyimak video kami.